Di balik senyum seorang ayah, tersimpan lautan pengorbanan. Aku membangun dunia ini dengan tanganku sendiri. Untuk darah dagingku, untuk Agung. Tapi tak kusangka, pengkhianatan bisa bersembunyi di balik senyum menantu sendiri. Saksikan kisah nyata seorang ayah yang hampir kehilangan segalanya. Dan temukan, apakah cinta darah itu cukup kuat menghadapi pengkhianatan? Apakah kalian pernah merasakan pengkhianatan keluarga? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Mari kita berbagi. Aku menatap Agung dari kursi kayu tua di ruang tamu rumah yang penuh kenangan. Setiap goresan di lantai, setiap retak pada dinding, seolah bercerita tentang perjalanan panjang hidupku setengah abad yang kuberikan untuk membangun dunia ini. Dunia yang kini ingin kutitipkan padanya. Anakku, darah dagingku, harapanku yang paling tulus anakku. Suaraku bergetar tapi tegas. Semua yang ayah bangun, sekarang untukmu. Agung tersenyum. Senyum yang membuat jantungku bergetar. Senyum yang kuanggap sebagai tanda pengertian, tanda cinta. Aku ingin dia tahu bahwa di balik setiap tumpukan dokumen perusahaan, setiap tanah yang kugenggam dengan penuh perjuangan, ada sebuah doa yang kutitipkan untuknya. Doa agar ia mampu menjaga semuanya, bukan sekadar harta, tapi juga kehormatan dan nama keluarga yang telah kusediakan setengah hidupku. Namun, di sudut mataku, aku menangkap sesuatu yang tak bisa kulewatkan begitu saja. Andini, menantuku. Senyumnya manis, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat bulu kudukku berdiri. Ada kilatan api yang tak seharusnya ada di rumah yang seharusnya aman. Aku menelan kekhawatiran itu, mencoba menenangkan diri, meyakinkan hati bahwa rasa cemas hanyalah bayangan yang terlalu cepat muncul. Aku berpikir tentang masa depan, tentang Agung yang akan memikul tanggung jawab besar. Aku membayangkan perusahaanku, tanah-tanahku, aset yang kugenggam selama puluhan tahun seolah semuanya akan hidup kembali di tangannya. Tapi ada bisikan samar di hatiku, bisikan yang aku tekan rapat-rapat. Dunia ini tak selalu adil, dan hati manusia terkadang penuh liku yang tak terduga. Aku menatap Agung lagi, merasakan getaran harapan dan kerentanan sekaligus. Aku ingin mempercayainya sepenuhnya, ingin yakin bahwa cinta darah akan lebih kuat daripada godaan dunia. Namun, aku juga tahu, di balik senyum menantu, ada mata yang diam-diam mengamati. Merencanakan, aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hari ini adalah hari pertama dari babak baru, hari di mana aku menaruh seluruh kepercayaan dan warisan hidupku di tangan anakku. Dan meski hatiku berat dengan intuisi yang berbisik, aku tetap berkata dalam hati, aku akan memberi segalanya. Karena begitulah cinta seorang ayah selalu memberi, meski takut akan kehilangan. Di luar jendela, matahari pagi menembus tirai tipis. Cahaya itu hangat, lembut, seolah menguatkan tekadku. Aku menatap Agung, tersenyum samar, dan berkata dalam hati, semoga kau mampu menjaga semua ini. Nak, semoga kau mampu menjaga ayahmu juga. Kalau kalian pernah mempercayakan sesuatu sepenuhnya pada orang yang kalian cintai, apakah itu berakhir manis atau pahit? Ceritakan di kolom komentar. Aku ingin mendengar kisah kalian. Andini tersenyum padaku. Senyum yang seharusnya membawa kehangatan keluarga. Tapi aku menangkap sesuatu di balik lengkung bibirnya, sebuah kilatan yang membuat jantungku bergetar tidak menentu. Senyumnya seperti mawar cantik yang mekar di pagi hari. Tapi durinya siap menusuk saat aku lengah. Ada kesejukan yang palsu dalam tatapannya. Dan aku, sebagai ayah, merasakan dingin yang menusuk lebih dalam daripada malam tanpa bintang. Hari-hari pertama, setelah aku memutuskan menyerahkan warisan kepada Agung, terasa seperti berjalan di atas lapisan kaca tipis. Setiap kata yang diucapkan Andini terasa manis. Tapi ada getaran samar yang menandakan sesuatu yang tidak benar. Aku ingin percaya, ingin meyakini bahwa senyum itu tulus. Tapi hatiku menolak, menutup mata terhadap firasat yang terus berbisik di telinga. Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku memperhatikan cara ia menatap dokumen perusahaan. Cara ia menyingkirkan pandangan setiap kali aku menoleh. Ada kesadaran, atau mungkin niat yang terselubung, yang membuat setiap langkahnya terasa seperti permainan catur di atas papan hidupku. Aku menelan kekhawatiran itu dengan berat, mencoba menenangkan diri, menyemai sabar di tengah ketegangan yang belum bisa kulukiskan sepenuhnya. Agung tampak tak menyadari bayangan gelap itu, tersenyum polos kepada Andini, dan aku merasakan campuran kebanggaan dan kecemasan. Aku ingin memberitahunya, namun kata-kata rasanya terjerat di tenggorokan. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa senyum yang kita anggap indah terkadang bisa menjadi topeng pengkhianatan? Malam itu, aku duduk sendiri di ruang kerja, menatap tumpukan laporan dan kontrak, dan menyadari satu hal yang pahit. Terlalu mempercayai bisa membuat hati buta. Aku menulis di buku harian kecilku, seolah menenangkan diri sendiri. Anakku harus selamat, dan warisan yang kuberikan harus terjaga.
meski ada bayangan yang menunggu di balik senyum yang manis ini. Langit malam membentang di jendela, gelap namun penuh bintang, seolah mengingatkanku bahwa di tengah ancaman yang tersembunyi, masih ada harapan yang bisa kupegang. Dan aku berjanji, hati ayah ini akan tetap kuat, tetap waspada, demi Agung dan demi segalanya yang telah kubangun dengan darah dan keringat. Pernahkah kalian merasa tersenyum manis seseorang ternyata menyembunyikan niat yang gelap? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mari kita belajar bersama dari kisah nyata ini. Aku menatap Agung yang sedang meneliti dokumen perusahaan dengan serius. Matanya bersinar, penuh semangat, seperti cermin dari mimpi-mimpi yang pernah kuciptakan. Hati seorang ayah selalu berharap anaknya mampu melanjutkan warisan, menjaga segala jerih payah yang telah kita bangun. Aku ingin mempercayainya sepenuhnya, ingin yakin bahwa darah dan cinta itu cukup untuk menahan badai yang akan datang. Namun, di sudut pandangku yang tak kasat mata, aku mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Andini, menantuku, diam-diam menanam benih di hati Agung. Benih yang kecil, halus, tapi mematikan. Aku mendengar kata-kata yang tak seharusnya kudengar. Bisikannya yang lembut, meracuni pikiran anakku, meremehkan pengorbananku, meragukan niatku. Aku menelan ludah pahit, menahan amarah yang ingin meluap. Betapa menyakitkannya melihat anak sendiri yang kucintai tanpa syarat mulai tergoyahkan oleh kata-kata seorang menantu. Rasa percaya yang kuberikan begitu mudah diterobos. Hatiku mencatat setiap gerak-gerik Andini, setiap nada suaranya, dan aku mulai menyadari bahwa senyumnya bukanlah tanda cinta, tapi senjata yang perlahan mengikis fondasi keluarga kami. Hari-hari berlalu, dan aku melihat perubahan kecil pada Agung. Raut wajahnya kadang tegang saat mendengar nama Andini. Matanya sesekali menyiratkan keraguan. Aku ingin berbicara, menahan semua ini sebelum terlambat, tapi hatiku tahu, setiap kata yang terucap harus dipilih dengan hati-hati. Aku tidak bisa menuduh tanpa bukti, karena itu akan memperburuk jarak yang mulai terbentuk. Malam hari, ketika rumah sepi dan hanya lampu meja yang menyala, aku duduk sendiri di ruang kerja, menatap dokumen yang menumpuk. Aku merasa seperti pelaut yang melihat badai di ufuk, tetapi tak tahu dari mana angin akan datang. Percaya pada anakku adalah naluriku, namun bisikan Andini membuatku ragu. Aku belajar bahwa terlalu percaya bisa membuat hati buta, dan terkadang kebutaan itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan yang jelas. Aku menulis di buku harian kecilku, menumpahkan rasa takut dan harap anakku. Aku memberimu segalanya, tetapi dunia ini penuh godaan, dan kadang orang yang tersenyum paling manis justru yang paling berbahaya. Aku harus kuat, agar kau tetap kuat, agar warisan yang kuberikan bukan hanya berupa harta, tapi juga pelajaran tentang cinta, kesetiaan, dan kewaspadaan. Di luar jendela, bulan menggantung pucat, menembus tirai dengan sinarnya yang lembut namun tegas. Cahaya itu seakan menyadarkanku bahwa di tengah keraguan dan tipu daya, ada satu hal yang tetap tak tergoyahkan, kasih sayang seorang ayah. Aku menarik napas panjang, menepuk pundakku sendiri sebagai pengingat, bahwa aku harus tegar, harus waspada, dan harus tetap menjadi pelindung. Bukan hanya bagi warisan ini, tapi bagi Agung, anakku, yang mungkin belum menyadari bahaya yang mengintainya. Malam itu sunyi, hanya terdengar detak jam tua di dinding ruang tamu, dan sesekali dengungan lampu yang bergetar lembut. Aku duduk di sofa kulit yang mulai retak, menatap bayangan yang menari di sudut ruangan. Suara itu datang tanpa diundang, percakapan yang bukan untuk telingaku. Namun tiba-tiba terdengar jelas. Kata-kata yang seharusnya tersembunyi di antara bisik-bisik menantuku. Andini, seperti belati yang menusuk hati, ayahmu terlalu tua untuk semua ini. Suara Andini terdengar, lembut tapi penuh niat. Jika kita menginginkannya, harus ada cara. Lebih pasti, hatiku bergetar, seolah ribuan duri menusuk dadaku sekaligus. Suara itu tidak hanya menyayat, tetapi juga mengubah segalanya. Aku duduk terdiam, menelan rasa pahit yang membakar kerongkongan. Bisikan itu bukan sekadar ucapan, itu rencana. Dan aku sadar, malam ini aku tidak lagi aman di rumahku sendiri. Tempat yang seharusnya menjadi benteng paling hangat dalam hidupku, Agung, anakku, tak ada di ruangan itu. Beruntung, aku merasa lega sejenak, tapi ketenangan itu rapuh. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi kata-kata itu terus berputar, membentuk bayangan gelap yang menari di setiap sudut pikiranku. Aku melihat kembali semua senyum Andini, semua langkahnya di rumah ini, dan tiba-tiba segala sesuatu yang dulu kurasa manis kini berubah menjadi jebakan. Aku berjalan perlahan ke jendela, menatap bulan yang pucat menggantung di langit malam. Cahaya lembut itu seakan menanyakan, apakah aku cukup kuat menghadapi pengkhianatan yang muncul dari orang yang kau anggap keluarga sendiri? Aku menggenggam gagang jendela dengan tangan bergetar,
Menyadari bahwa kasih sayang dan kepercayaan bisa menjadi pedang bermata dua indah, tapi mematikan jika jatuh ke tangan yang salah. Aku menulis di buku harian kecilku, dengan tinta yang seolah meneteskan air mata. Aku harus tetap waspada. Aku harus menjaga anakku dan menjaga diri sendiri. Dunia ini bisa kejam, bahkan bagi hati yang paling tulus. Bisik gelap ini adalah peringatan, dan aku tak akan membiarkannya menjadi kenyataan. Aku akan berdiri, meski tubuhku menua, dan menghadapi bayangan yang mencoba menelan hidupku. Malam itu, ruang tamu bukan lagi sekadar tempat berkumpul. Ia berubah menjadi saksi bisu pengkhianatan, dan aku tahu. Dari sini, perjalanan panjang untuk melindungi segalanya baru saja dimulai. Hatiku berat, tapi tekadku membara. Aku seorang ayah dan seorang ayah tidak akan menyerah. Tidak peduli seberapa gelap bayangan yang menunggu di balik senyuman palsu. Aku mulai merasakan hawa aneh yang mengelilingi kantor pusat. Kursi yang biasa ditempati karyawan setia kini kosong satu persatu. Mereka hilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Setiap kursi kosong itu menimbulkan getaran di dadaku, peringatan yang kuduga. Tapi kulewatkan. Aku menatap meja kerja yang tertata rapi, lalu menyadari, dunia yang selama ini kukira aman kini mulai retak di ujung-ujungnya. Agung masih berada di sana, sibuk dengan laporan dan kontrak, tak menyadari perubahan yang mulai merambat seperti bayangan hitam. Aku ingin memanggilnya, memperingatkan, tapi aku sadar, kata-kata yang salah bisa menimbulkan kebingungan, bahkan memisahkan kami lebih jauh. Aku belajar bahwa terlalu cepat bertindak, tanpa bukti bisa menjadi senjata makan tuan. Hatiku menyesak ketika aku mengingat bisikan Andini di ruang tamu malam itu. Setiap kata, setiap rencananya, kini mulai tampak nyata melalui hilangnya orang-orang yang setia padaku. Ada tangan yang bergerak diam-diam, mengatur semuanya agar aku semakin terisolasi, agar aku tak lagi memiliki sekutu dalam menghadapi badai yang sedang membayangi. Aku menatap Agung dari jauh. Anakku, yang dulu begitu polos, kini mulai terpengaruh tanpa kusadari. Perlahan, aku mulai menyadari bahwa pengkhianatan tidak selalu hadir dengan wajah terang-terangan. Ia datang dengan lembut, melalui kata-kata yang terbungkus manis, melalui hilangnya orang-orang yang seharusnya menjadi penopang kita. Aku menulis lagi di buku harian kecilku. Aku terlalu percaya, terlalu yakin bahwa darah dan cinta cukup untuk menghadapi dunia. Kini aku mengerti, bahkan hati yang paling tulus bisa disusupi oleh niat gelap. Aku harus bangkit, harus waspada, dan harus melindungi warisan serta anakku. Tidak ada ruang untuk lengah, tidak ada waktu untuk menunda. Malam itu, ketika cahaya lampu kantor berpendar lembut di jendela, aku berdiri di tengah ruang kosong, merasakan kesunyian yang mencekam. Semua kursi kosong itu adalah alarm yang tak boleh aku abaikan lagi. Aku tahu, langkah selanjutnya harus lebih hati-hati, lebih cermat. Aku tidak boleh lagi melewatkan peringatan. Setiap detik berharga. Setiap gerakan bisa menjadi penentu hidup atau kehancuran. Aku menghela napas panjang. Aku seorang ayah, seorang pejuang, dan kini aku sadar sepenuhnya. Untuk mempertahankan yang kubangun dan melindungi anakku, aku harus siap menghadapi bayangan gelap yang mulai menelan rumah dan hidupku. Hari itu terasa berbeda. Udara pagi yang biasanya segar kini berat, seperti menahan rahasia yang akan segera terungkap. Aku duduk di mobil, tangan menggenggam setir dengan erat. Ketika perjalanan menuju kantor pusat, terasa seperti melintasi jurang yang tak terlihat. Suara mesin dan deru angin di jalan bukan lagi teman, melainkan saksi yang menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, sebuah peristiwa yang nyaris mengakhiri segalanya membuat tubuhku tersentak. Ban mobil tergelincir di tikungan licin, hampir menghantam pohon besar di tepi jalan. Napasku tercekat. Jantungku seakan berhenti sebentar. Di balik insting bertahan hidup yang tiba-tiba muncul, aku menyadari satu hal yang menakutkan. Ini bukan kecelakaan biasa. Ada tangan yang mencoba menyingkirkan aku, seorang ayah yang terlalu percaya pada anaknya dan terlalu naif pada menantunya sendiri. Setelah berhasil menenangkan diri, aku duduk di trotoar, menatap mobil yang selamat dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega, tapi juga kemarahan dan kesedihan yang menumpuk. Andini, menantuku, kini menunjukkan wajah yang tak pernah kubayangkan. Ambisinya tidak lagi tersembunyi. Ia tidak ingin sekadar menguasai warisan. Ia ingin aku lenyap dari kehidupan ini, agar segala yang kubangun jatuh ke tangannya dan ibunya. Aku menutup mata sejenak, membiarkan angin pagi menenangkan kepala yang berputar. Rencana itu gagal, namun pesan yang tersirat jelas. Aku tidak bisa lagi lengah. Setiap senyum manis Andini, setiap kata yang terdengar lembut, kini berubah menjadi alarm yang harus selalu kuwaspadai. Aku merasa seperti seorang pejuang yang kembali disadarkan oleh kenyataan pahit bahwa dunia ini bisa kejam. Bahkan dalam lingkaran keluarga, aku menulis di buku harianku. Dengan tangan bergetar,
Hari ini aku nyaris kehilangan segalanya, tetapi aku selamat, dan itu berarti aku diberi kesempatan untuk melawan. Aku harus waspada, harus melindungi Agung, dan harus menjaga apa yang kubangun. Tidak ada lagi ruang untuk kepercayaan buta. Aku harus melihat, mendengar, dan menilai meski hati ini berat. Sore itu, saat cahaya matahari mulai memudar di balik gedung-gedung tinggi, aku berdiri di pintu kantor pusat. Aku menatap bayangan panjangku sendiri di lantai. Merasa tekadku membara. Aku seorang ayah, seorang pejuang, dan meski tubuhku menua, hatiku masih mampu menyalakan keberanian. Hari ini, aku selamat, dan besok, aku akan bertarung lagi lebih waspada, lebih cermat, lebih hidup dari sebelumnya. Rumah ini, yang dulu menjadi pelabuhan paling aman bagi hatiku, kini terasa seperti labirin yang menahan napas. Setiap langkah yang kudengar dari lantai atas membuat bulu kuduku berdiri. Seolah lantai itu sendiri mengintai, siap memberitahu tentang ancaman yang menunggu di setiap sudut. Keheningan malam tidak lagi menenangkan. Ia mencekam, menekan dada, menanam rasa takut yang tak bisa kuabaikan. Aku duduk di ruang kerja. Lampu meja menyala lembut, memantul di kertas-kertas yang masih rapi menumpuk. Tapi rapi itu hanyalah ilusi. Aku tahu, ada niat gelap yang merayap diam-diam, tersembunyi di balik tawa palsu di balik kote-kote yang manis, tapi beracun. Aku mengingat senyum Andini, yang dulu kulihat sebagai bagian dari keluarga, kini terasa seperti jebakan yang siap menelan segalanya. Setiap suara, sekecil apapun, menjadi alarm yang tak boleh kuabaikan. Detak jam di dinding terdengar seperti gong pengadilan yang menunggu keputusan akhir. Angin yang menembus jendela berdesir lembut, namun membuatku merasa seolah ada mata yang terus mengamati. Aku menelan napas panjang, menenangkan hati yang mulai bergejolak, dan menyadari bahwa aku tidak bisa lagi percaya pada kenyamanan rumah sendiri. Aku berdiri, berjalan perlahan dari satu ruangan ke ruangan lain, memeriksa setiap pintu, setiap jendela. Ada rasa getir yang menyelimuti hatiku, rasa bahwa tempat yang seharusnya menjadi benteng perlindungan kini berubah menjadi arena yang bisa kapan saja menelan hidupku. Dan aku tahu, bukan hanya harta yang terancam, tapi juga keselamatanku. Aku menulis di buku harian, tangan bergetar, hati penuh cemas. Aku hidup di rumah yang tidak lagi aman. Orang-orang yang dulu setia mulai menjauh. Niat gelap bersembunyi di balik wajah yang kuterima. Aku harus waspada, harus memutar otak, dan harus bertindak sebelum terlambat. Aku seorang ayah, dan aku tidak akan membiarkan ancaman ini menelan segalanya. Tidak warisan, tidak anakku, tidak hidupku. Di luar jendela, bulan pucat menatapku dengan dingin. Ia tak menawarkan jawaban, hanya diam. Aku menatap bayangan panjangku sendiri di lantai, menyadari satu hal. Ketakutan ini bukan kelemahan, melainkan alarm yang membangunkan keberanian yang terpendam. Tubuhku menua, tapi tekadku masih membara. Aku harus bertahan. Aku harus menghadapi malam yang mencekam ini. Meski langkah terasa berat, meski dunia mulai terasa penuh tipu daya. Malam itu, aku duduk kembali di kursi kulit tua, menatap lampu yang berkedip samar. Rumah ini mungkin tidak lagi aman, tapi hatiku tetap menjadi benteng terakhir. Aku seorang ayah, dan aku tahu, selama hati ini masih berdetak, aku akan melindungi anakku, melindungi warisan yang kubangun, dan menghadapi bayangan yang mencoba menelan hidupku. Satu langkah demi satu langkah. Pernahkah kalian merasa rumah sendiri menjadi tempat yang menakutkan karena orang yang dipercaya mulai berkhianat? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan melalui kisah nyata ini. Aku mulai memahami pola yang selama ini kusembunyikan di balik keyakinan bahwa rumahku aman. Andini tidak berjalan sendiri dalam niatnya yang gelap. Ada bayangan lain yang menggerakkan langkahnya, ibunya. Ibu besan yang diam daya menanamkan rasa ketamakan, yang meracuni setiap kata dan senyum. Aku bisa merasakan jejaknya, seperti angin dingin yang merayap di sela-sela tirai rumah, membawa aroma manipulasi yang membuat hatiku tersentak. Agung masih berada di sisiku, tapi aku mulai melihat perubahannya. Cara ia menatap, ragu, terkadang mempertanyakan niatku. Semua itu bukan sepenuhnya dari dirinya. Ada tangan yang menggerakkan benong-benong halus di balik pikirannya. Dan aku merasa seperti wayang yang menonton boneka-bonekanya sendiri mulai menari menurut ritme yang salah. Aku menatap Andini ketika ia lewat di ruang tamu. Senyumannya masih sama manisnya. Tetapi kini, aku tahu bahwa senyum itu bukan untukku. Bukan untuk Agung, melainkan untuk bayangan yang memerintahnya dari balik tirai. Setiap gerakannya menjadi teka-teki yang harus kupecahkan. Setiap kata yang terdengar manis adalah bagian dari strategi yang lebih besar, lebih licik, dan lebih berbahaya daripada yang bisa kubayangkan. Malam itu, aku duduk di ruang kerja,
menatap dokumen-dokumen yang tersebar di meja. Aku mencoba menyusun potenggen-potenggen puzzle yang mulai jelas. Hilangnya karyawan setia, bisikan di ruang tamu, perubahan pada Agung, dan gerak-gerik Andini. Semua itu menuntunku pada satu kenyataan pahit Ibu Besan. Dengan diamnya, menjadi bayangan gelap yang menggerakkan permainan ini. Aku menulis di buku harianku. Tangan bergetar tapi mata tetap tajam. Ini lebih dari sekadar pengkhianatan seorang menantu. Ini strategi yang dirancang oleh tangan lain. Tangan yang seharusnya tidak berhak ikut campur dalam hidupku. Aku harus lebih waspada, lebih cermat, lebih hati-hati. Tidak ada lagi ruang untuk lengah. Karena bayangan ini bisa menelan semua yang kubangun dalam sekejap. Cahaya bulan menembus jendela, menyinari ruang yang sunyi itu. Aku menarik napas panjang, merasakan berat tanggung jawab yang berada di pundakku. Rumah ini tidak lagi aman, tetapi hatiku tetap menjadi benteng terakhir. Aku seorang ayah, seorang pejuang, dan aku tahu, selama aku masih berdiri, selama aku masih mampu menyalakan keberanian, tidak ada bayangan yang mampu menelan warisan, anak, atau hidupku. Aku menatap bayangan Andini di koridor, dan berbisik dalam hati, aku melihatmu. Aku melihat semua yang kau rencanakan, dan aku tidak akan menyerah. Tidak untuk dirimu, tidak untuk ibumu, tidak untuk siapapun yang ingin mengambil segalanya dariku. Hari itu aku merasakan retakan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hubungan kami antara aku dan Agung, anakku sendiri. Aku melihat matanya, yang dulu bersinar penuh percaya, kini berkerut ragu. Kata-kata Andini, yang halus tapi tajam, telah mulai menorehkan bayangan di hatinya. Dan aku, sebagai seorang ayah, merasakan sakit yang lebih dalam daripada luka fisik. Aku mencoba mendekatinya, menatap dalam-dalam ke matanya, berusaha mencari anakku yang kukenal. Agung, dengarkan ayahmu. Suaraku lirih tapi tegas, bergetar di antara dinding yang menyimpan rahasia. Tapi kata-kata itu seolah tertelan oleh udara, tak mencapai hatinya sepenuhnya. Ada jarak yang tidak bisa kuukur, jarak yang dibangun oleh bisikan seorang menantu yang diam-diam menanam benih. Keraguan, hatiku mencabik-cabik ketika aku menyadari bahwa terlalu mempercayai anakku tanpa waspada pada pengaruh di sekitarnya telah membuat hubungan kami rapuh. Setiap keputusan yang kubuat, setiap nasihat yang kuberikan, kini dipertanyakan, dibelokkan, seolah tidak lagi cukup untuk membimbingnya. Aku merasa seperti menatap jendela yang retak terlihat jelas dunia di luar. Tapi setiap percikan cahaya terdistorsi oleh retakan yang tak terlihat sebelumnya. Aku duduk di kursi lama di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen, dan merasakan beban yang semakin menekan. Bayangan Andini, ibunya, bisikan mereka yang tersembunyi, semuanya mulai menimbulkan kekacauan yang nyata. Aku menulis di buku harian, aku terlalu mempercayai, aku terlalu yakin bahwa darah dan cinta cukup untuk melindungi anakku. Tapi, aku salah. Kepercayaan itu tercabik, dan aku harus belajar lagi bagaimana menjaga hati, melindungi warisan, dan mengembalikan kepercayaan yang hilang. Aku mengingat semua malam sunyi, semua senyum yang ternyata menyimpan niat tersembunyi. Dan aku sadar, untuk melindungi Agung, aku tidak hanya harus menjaga dirinya dari dunia luar, tetapi juga dari bayangan yang sudah masuk ke dalam hatinya sendiri. Aku seorang ayah, dan hatiku berdetak untuk anakku. Meski langkahku terasa berat, meski aku tahu pertarungan ini bukan hanya tentang harta atau warisan, tapi tentang hati yang sedang kuselamatkan di luar jendela. Cahaya senja mulai memudar, membawa bayangan panjang ke lantai rumah. Aku menatap bayangan itu, dan tersadar bahwa setiap keputusan, setiap kata yang diucapkan, harus membawa keberanian dan kebijaksanaan. Aku harus menuntun Agung kembali, menariknya dari jerat pengkhianatan, dan membuktikan bahwa cinta seorang ayah tidak pernah lelah. Bahkan ketika kepercayaan tercabik, malam itu, rumah ini seolah menahan napas. Setiap sudut sunyi, setiap bayangan di dinding, tampak bergerak sendiri, menari dengan maksud yang tak kuinginkan. Tidurku, yang biasanya menenangkan, kini menjadi musuh. Aku terjaga, memandang langit-langit kamar, mendengar setiap desah angin, setiap ketukan jam, seolah semuanya bersatu untuk mengingatkanku bahwa aku tidak lagi aman di rumahku sendiri. Andini telah menunjukkan wajah aslinya. Senyum manis yang memikat telah berubah menjadi senjata dayam-dayam yang menusuk hati. Bisikan-bisikannya, yang dulu kukira hanyalah kata kosong, kini terbukti menimbulkan luka, bukan hanya pada hubungan kami. Agung, aku mendengar suaranya menasehati, memengaruhi, dan membuat putraku mulai ragu, mulai mempertanyakan niat ayahnya sendiri. Dan aku, seorang ayah, merasakan kesedihan yang menusuk lebih dalam daripada pisau tajam karena pengkhianatan ini tidak datang dari musuh luar, tapi dari dalam rumah sendiri.
Aku berdiri di jendela, menatap bulan pucat yang menggantung di langit. Cahaya lembutnya menembus tirai, tetapi tidak mampu menembus gelap yang mulai menyelimuti hatiku. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa asing. Dindingnya, lantainya, bahkan udara yang berdesir seolah bersekutu dengan niat gelap yang dayam-dayam merayap di setiap ruang. Aku menelan napas panjang, merasakan ketakutan yang memeluk, tapi juga tekad yang membara. Aku duduk kembali di kursi kulit tua, membuka buku harianku, dan menulis dengan tangan yang bergetar. Aku hidup di malam tanpa damai. Rumah ini bukan lagi tempat perlindungan, tetapi arena pengkhianatan. Aku harus tetap waspada, harus menjaga diri, dan harus melindungi anakku. Setiap gerakan Andini, setiap bisikan, harus kulihat dan kudengar. Aku tidak boleh lengah, meski hati ini rapuh, meski tubuhku menua. Aku seorang ayah, dan aku tidak akan menyerah pada bayangan yang mencoba menelan hidupku. Malam itu panjang. Aku mendengar langkah-langkah samar di lantai atas, bisikan yang tak terucap, dan bahkan tawa yang terdengar palsu. Hati ini mencatat semuanya. Aku tahu Andini sedang menguji batas, mencari celah, dan merencanakan gerakan berikutnya. Namun aku bukan lagi ayah yang buta. Aku adalah ayah yang belajar melihat setiap niat tersembunyi, mendengar setiap kata yang seolah biasa, tapi penuh bahaya, dan siap menghadapi semuanya. Aku menarik selimut tipis di pundakku, menatap bayangan sendiri di dinding kamar, dan berbisik dalam hati, aku tidak akan menyerah. Aku akan bertahan, bukan hanya untuk warisan ini, tapi untuk anakku, untuk harga diriku, dan untuk kehidupan yang masih layak kupegang. Hari itu, aku menjadi mata yang tak boleh tertipu lagi. Aku berjalan perlahan ke ruang tamu, berpura-pura sibuk dengan dokumen yang menumpuk, tapi indraku terbuka lebar. Setiap gerakan Andini, setiap tatapan yang ia lemparkan ke Agung, sudah tidak bisa lagi kusebut manis atau ramah. Ada sesuatu yang licik, sesuatu yang beracun, yang bergerak di balik senyumannya dan aku menyaksikannya. Aku menunduk sebentar, mendengar percakapan yang tidak seharusnya kudengar. Kata-kata yang tertutup lembut, namun penuh dengan niat tersembunyi. Andini berbicara tentang rencana-rencana yang menyeramkan, tentang langkah-langkah yang harus diambil agar warisan ini jatuh ke tangan mereka. Suara itu menembus hatiku, seperti duri yang masuk ke tulang, menyakitkan, dan membuatku sadar betapa dekatnya bahaya ini. Agung berada di sana, tersenyum sedikit, tapi aku melihat matanya sesaat bergetar, ragu. Aku ingin menghentikan semuanya, menjerit memberitahunya kebenaran, tapi aku sadar bahwa kesabaran lebih berharga daripada ledakan emosi. Aku harus mengumpulkan bukti, harus mengamati, harus memahami setiap pola sebelum mengambil langkah yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan semuanya. Aku berjalan perlahan ke jendela, menatap jalan yang sunyi di luar rumah. Bayangan pepohonan bergoyang diterpa angin, seperti cermin dari kerahasiaan yang menari-nari di rumah ini. Aku merasa seolah dunia diam, menunggu apa yang akan kulakukan, menunggu apakah aku akan menyerah atau bangkit sebagai ayah yang tidak bisa dikalahkan. Aleh tipu daya. Aku menulis di buku harian kecilku, dengan tinta yang seolah meneteskan air mata. Hari ini aku menyaksikan wajah asli pengkhianatan. Aku menjadi mata yang terbuka, hati yang waspada. Andini dan bayangan ibunya tidak lagi tersembunyi. Aku melihat semuanya, dan aku sadar bahwa aku harus bertindak cermat. Aku tidak bisa lengah, karena setiap langkah mereka bisa mengancam bukan hanya warisan, tapi juga nyawaku dan masa depan anakku. Aku menatap bayangan Andini yang berjalan di koridor, tersenyum manis tapi penuh niat. Dan aku tahu, perang ini tidak akan berhenti sampai aku memilih berdiri tegak, sampai aku menjadi pelindung sejati bagi Agung. Tubuhku mungkin menua, tapi mata ini tetap waspada, hati ini tetap membara, dan tekad ini tidak akan pudar. Malam itu, aku belajar satu hal yang pahit tapi benar. Kepercayaan bisa dilukai, cinta bisa dicurangi, tapi keberanian seorang ayah adalah benteng terakhir yang tak bisa ditembus. Aku adalah mata yang menyaksikan, dan aku akan bertindak meski langkahku berat, meski dunia terasa penuh tipu daya. Aku merasakan hawa tegang yang merayap diam-diam, seperti kabut tipis yang menutupi rumahku. Setiap langkah Andini kini terasa berat, penuh strategi, dan setiap senyumnya menyimpan niat yang tidak bisa kuabaikan. Aku tahu, bahaya tidak lagi hanya berupa bisikan dan manipulasi, ia telah berubah menjadi ancaman yang terselubung, siap menyerang saat aku lengah. Hari itu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Dokumen perusahaan yang biasanya aman kini berpindah tanpa penjelasan. Karyawan setia yang selama ini mendukungku mulai menjauh atau tiba-tiba tidak hadir. Semua itu bukan kebetulan. Ada tangan yang bekerja di balik layar, merencanakan langkah demi langkah,
agar aku kehilangan kendali, agar warisan dan segalanya jatuh ke pihak mereka. Aku duduk di ruang kerja, menatap tumpukan laporan dengan mata yang seolah menembus lembaran kertas. Hati ini dipenuhi kombinasi antara marah, takut, dan sedih. Aku menulis di buku harianku. Ini lebih dari sekadar manipulasi. Ini ancaman yang terselubung. Aku harus tetap waspada, harus memahami pola mereka, dan menemukan cara untuk melindungi anakku, Agung. Tidak ada ruang untuk lengah. Setiap gerakan, setiap kata, harus kuperhitungkan dengan cermat. Aku menatap bayangan Andini yang melintas di koridor. Senyumannya manis tapi penuh niat tersembunyi. Setiap langkahnya adalah peringatan. Setiap kata yang terdengar ringan adalah racun yang meresap perlahan. Aku belajar bahwa di balik senyum yang menipu, di balik kata yang halus, terdapat niat yang bisa menghancurkan segalanya. Aku tidak bisa membiarkan diri terbuai lagi. Malam itu rumah terasa seperti labirin berbahaya. Setiap suara, setiap ketukan jam, bahkan angin yang menembus jendela menjadi tanda bahwa aku harus tetap siaga. Aku berdiri di jendela, menatap gelap malam di luar, dan merasakan tekad yang membara di dada. Aku seorang ayah, dan aku tidak akan membiarkan ancaman tersembunyi ini menelan hidupku, anakku, atau warisan yang telah kurajut dengan darah dan keringat. Aku menyadari satu hal, perang ini bukan lagi tentang kata-kata, bukan lagi tentang senyum palsu. Ini tentang keberanian, tentang mengambil posisi, dan tentang memastikan bahwa aku tetap menjadi pelindung terakhir bagi keluarga dan segalanya yang kucintai. Tubuhku menua, tapi hati ini tetap membara. Aku akan menghadapi ancaman ini, meski terselubung, meski gelap, meski berbahaya. Aku menarik napas panjang, menulis satu kalimat terakhir di buku harian malam itu. Mereka boleh mencoba, mereka boleh merencanakan, tapi seorang ayah tidak pernah menyerah. Aku akan berdiri, dan aku akan melindungi semua yang menjadi hakku, dan yang paling berharga anakku. Aku merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal atau logika. Setiap detik yang berlalu seolah menandakan peringatan. Setiap bayangan yang menempel di dinding seperti bisikan halus tentang bahaya yang semakin dekat. Rumah ini, yang dulu menjadi benteng hati, kini terasa seperti labirin yang penuh jebakan. Aku tahu Andini dan bayangan ibunya tidak hanya berhenti pada bisikan. Mereka mulai menyiapkan gerakan nyata. Hari itu, aku melihat tanda-tanda yang tak bisa diabaikan. Lampu ruang kerja berkedip aneh. Dokumen penting yang tersusun rapi mulai berpindah sendiri, dan beberapa karyawan setia tiba-tiba hilang tanpa penjelasan. Semua ini seperti pola yang dibentuk dengan sengaja, seolah memberi pesan, aku mengawasi, aku tahu, dan aku menunggu. Hatiku mencatat semuanya, tetapi rasa sakit dan takut mencampur aduk menjadi perasaan yang sulit kutahan. Agung masih berada di dekatku, tapi aku melihat bayangan kebingungan di matanya. Aku ingin melindunginya, ingin memberitahunya segalanya, tapi aku tahu terlalu banyak kata bisa menjadi pedang yang melukai. Aku harus memilih saat yang tepat, cara yang tepat, agar ia tetap percaya padaku tanpa terseret dalam permainan berbahaya ini. Kepercayaan anakku adalah harta yang lebih berharga daripada apapun. Aku menulis di buku harian. Tangan gemetar tapi mata tetap waspada. Ini bukan lagi sekadar perselisihan hati. Ini adalah tanda bahaya yang nyata. Mereka merencanakan sesuatu, dan aku harus menemukan celah untuk bertahan. Aku seorang ayah, dan aku tidak boleh membiarkan anakku atau segalanya yang kubangun menjadi korban. Aku harus waspada, cermat, dan tetap tegar. Saat malam tiba, aku berdiri di jendela kamar, menatap gelap pekat yang menyelimuti halaman. Setiap langkah yang terdengar di lantai atas, setiap bisik yang kuperhatikan, semua menjadi petunjuk tentang ancaman yang perlahan mendekat. Aku menarik napas panjang, merasakan tekad yang membara di dada. Aku mungkin menua, aku mungkin lelah, tapi hatiku tetap kuat. Aku menyadari satu hal yang pahit namun jelas. Tanda-tanda ini adalah peringatan terakhir sebelum serangan nyata terjadi. Aku tidak bisa lengah, aku harus melihat lebih jauh, mendengar lebih tajam, dan merencanakan setiap langkah dengan ketelitian yang belum pernah kulakukan. Karena seorang ayah tidak hanya melindungi anak dari bahaya yang terlihat, ia harus melindungi dari bayangan yang terselubung, dari niat yang tersembunyi, dan dari ancaman yang dayam-dayam menunggu di balik senyum palsu. Aku menatap bayangan Andini yang melintas di koridor. Senyumannya penuh tipu daya, dan berbisik dalam hati, aku melihatmu, aku mencatat setiap langkahmu, dan aku tidak akan menyerah, karena aku adalah ayah, pelindung terakhir dari segala yang berharga. Malam itu, rumahku terasa hidup dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Setiap sudut menahan napas, setiap lantai berbisik perlahan tentang niat yang mengintai. Aku duduk di ruang kerja, lampu meja menerangi wajahku yang lelah,
tapi mata ini tetap waspada. Bayangan itu mulai bergerak tidak kasat mata, tetapi terasa di udara, menempel pada setiap langkahku, mengikuti setiap gerakanku. Aku merasakannya, dan jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Andini tidak lagi sekadar tersenyum atau membisikkan kata-kata manis. Ia mulai bergerak, melakukan tindakan yang terlihat normal tapi penuh strategi tersembunyi. Dokumen yang sebelumnya rapi, tiba-tiba berpindah. Telepon yang biasanya diam, kini berdering dengan pesan yang samar namun jelas mengandung tekanan. Aku menatap semuanya, merasakan bahwa perang ini tidak lagi hanya di ranah kata-kata, tapi mulai memasuki wilayah nyata yang bisa membahayakan nyawa. Agung berada di dekatku, masih polos, masih percaya, tapi aku bisa melihat keraguan yang mulai menumpuk di matanya. Aku ingin melindunginya dari semua ini, namun aku juga tahu terlalu banyak intervensi bisa merusak kepercayaan yang tersisa. Hatiku terbakar, antara ingin bertindak dan harus menunggu, antara takut kehilangan dan harus tetap sabar. Bayangan yang bergerak ini, perlahan tapi pasti, mulai menuntun permainan Andini dan ibunya, membentuk jebakan yang sulit kulihat sepenuhnya. Aku menulis di buku harian, tangan bergetar tapi mata tetap tajam. Bayangan ini bergerak dengan niat yang jelas. Aku harus tetap waspada, harus menghitung setiap langkah, dan tidak boleh sekalipun lengah. Aku seorang ayah, dan aku tahu ini bukan hanya tentang warisan, tapi tentang hidup dan keselamatan anakku. Aku harus menjadi pelindung terakhir yang tak bisa ditembus. Saat malam semakin pekat, aku berdiri di jendela, menatap halaman rumah yang diterangi cahaya rembulan. Aku merasakan angin membawa bisikan halus, seakan memberitahu aku bahwa langkah mereka semakin dekat. Bayangan yang bergerak itu bukan sekadar simbol. Ia adalah ancaman nyata yang harus aku hadapi dengan keberanian dan keteguhan. Tubuhku mungkin lelah, namun hati ini tetap membara, dan tekad ini tidak akan pudar. Aku menyadari satu hal yang menakutkan, tapi membangkitkan. Bayangan yang bergerak ini adalah pertanda bahwa perang akan segera nyata. Aku harus menyiapkan diri, menyiapkan strategi, dan yang paling penting menjaga Agung agar tetap aman. Aku seorang ayah, dan meski dunia penuh tipu daya, meski ancaman mendekat perlahan, aku tidak akan menyerah. Aku menatap bayangan Andini yang melintas di koridor, dan berbisik dalam hati, aku melihat setiap gerakanmu. Aku mencatat semuanya, dan aku akan bertahan, karena seorang ayah tidak pernah menyerah, tidak pada ancaman yang terlihat maupun yang tersembunyi. Malam itu membawa hawa yang berbeda. Rumah ini tidak lagi sekadar diam dan sunyinya bergetar, menyimpan ancaman yang tak kasat mata tapi terasa nyata. Aku duduk di ruang kerja, tangan menggenggam pena, menulis di buku harian sambil merasakan denyut jantung yang menegangkan. Setiap gerakan Andini kini bukan sekadar manipulasi kata-kata atau bisikan yang menyesatkan Agung. Ini adalah gerakan yang mematikan, penuh perhitungan, dan mengincar bukan hanya warisan, tapi keselamatanku. Aku melihatnya di koridor, tersenyum manis, berjalan seperti biasa, tapi aku tahu setiap langkahnya sudah diperhitungkan. Setiap dokumen yang berpindah, setiap pesan yang tiba-tiba muncul di teleponku, semuanya bagian dari strategi yang dayam-dayam mempersiapkan aku untuk jatuh. Hatiku mencatat semuanya, tapi rasa sakit dan takut bercampur menjadi kepedihan yang sulit ditelan. Aku merasakan berat dunia menempel di pundakku, tetapi tekadku tetap membara. Agung masih di dekatku, membaca dokumen tanpa menyadari bahaya yang mendekat. Aku ingin memanggilnya, ingin menahan tangannya agar ia tetap aman. Tapi aku tahu terlalu banyak peringatan bisa menghancurkan kepercayaan yang masih tersisa. Aku harus berhati-hati, harus menunggu saat yang tepat, dan tetap menjaga mata serta hatiku tetap waspada. Anakku adalah harta yang lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Aku menulis di buku harianku, ini bukan lagi sekadar ancaman tersembunyi, ini gerakan yang mematikan. Aku harus mengatur langkahku dengan cermat, merencanakan perlindungan, dan tidak boleh sekalipun lengah. Aku seorang ayah, dan aku tahu bahwa jika aku gagal, bukan hanya warisan yang hilang, nyawaku dan masa depan anakku pun berada dalam bahaya. Aku harus bertahan, meski tubuhku menua, meski hatiku lelah, meski dunia tampak penuh tipu daya. Saat malam semakin pekat, aku berdiri di jendela kamar, menatap gelap di luar rumah. Angin yang berdesir membawa peringatan yang halus, mengingatkan aku bahwa gerakan ini bukan kebetulan. Bayangan Andini dan ibunya sudah bergerak, menyiapkan langkah yang bisa menghancurkan semuanya. Aku menarik napas panjang, merasakan tekad yang membara di dada. Aku tidak akan membiarkan ancaman ini menang. Aku seorang ayah, dan aku akan melindungi anakku serta segala yang berharga bagiku. Aku menatap bayangan Andini yang melintas di koridor, tersenyum palsu, dan berbisik dalam hati.
Aku melihat setiap gerakanmu. Aku mencatat semuanya. Dan aku akan bertahan, karena seorang ayah tidak pernah menyerah. Tidak pada ancaman yang terlihat, maupun yang tersembunyi. Aku akan melindungi segalanya dengan darah dan hatiku. Malam itu tidak sekadar gelap. Ia penuh dengan ancaman yang terasa menempel pada dinding dan lantai rumah. Aku duduk di ruang kerja, mencoba menenangkan hati, tapi indera ini terus mencatat setiap gerakan, setiap suara. Dan kemudian aku melihatnya gerakan yang jelas, namun licik. Andini, menantu yang kukira akan menjadi bagian dari keluarga, mulai mengeksekusi niatnya yang mematikan. Kejadian itu cepat, seperti badai yang muncul tiba-tiba. Sebuah panggilan telepon yang tampak biasa membawa pesan tersembunyi. Dokumen yang berpindah, peralatan kantor yang diatur sedemikian rupa untuk menciptakan bahaya. Saat aku menoleh ke jendela, aku menangkap bayangan Andini di halaman, memeriksa sesuatu, tersenyum seolah dunia ini miliknya. Hati ini menjerit, menyadari bahwa ini bukan kebetulan, ini serangan pertama, nyata dan penuh perhitungan. Agung berada di ruang tamu, tidak menyadari apa yang terjadi. Aku ingin menghentikannya, ingin menariknya ke tempat aman, tapi aku tahu terlalu banyak intervensi bisa membuatnya terjerat dalam permainan ini. Aku harus menjaga jarak, mengamati sambil merencanakan langkah berikutnya. Hatiku bergetar, tetapi tekadku tetap teguh. Aku seorang ayah, dan tanggung jawab ini bukan untuk ditunda. Aku menulis di buku harianku, tangan bergetar, mata penuh kewaspadaan. Serangan pertama sudah nyata. Aku melihat niat mematikan itu bergerak di depan mataku. Aku harus lebih berhati-hati, lebih cermat, lebih waspada. Setiap langkah Andini kini menjadi ancaman nyata. Aku tidak boleh lengah, karena kegagalan bukan sekadar kehilangan warisan, ini bisa menjadi kehancuran nyawa dan masa depan anakku. Saat malam semakin pekat, aku berdiri di jendela, menatap halaman rumah yang diterangi rembulan pucat. Angin berdesir membawa bisikan samar, menegaskan satu hal. Musuh ini sudah mulai bertindak. Bayangan yang dulu hanya bergerak kini bertransformasi menjadi serangan nyata yang bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Aku merasakan ketegangan di udara, seolah dunia menunggu apakah aku akan mundur atau berdiri tegak. Aku menarik napas panjang, menatap bayangan Andini yang melintas di koridor. Senyumannya manis tapi mematikan. Dalam hati aku berbisik, aku melihat setiap gerakanmu. Aku mencatat setiap rencana, dan aku akan berdiri. Karena seorang ayah tidak akan pernah menyerah, tidak pada serangan nyata maupun tipu daya tersembunyi. Aku akan melindungi anakku, warisanku, dan hidupku. Meski ini menjadi malam paling gelap dalam hidupku. Hari itu aku duduk di ruang kerja. Lampu meja menyinari wajahku yang lelah, tapi mataku tetap tajam, seperti pedang yang siap menebas setiap niat jahat yang mendekat. Serangan pertama Andini telah membuka mataku. Aku sadar, tidak cukup hanya menahan diri atau bertahan. Aku harus bergerak, merancang strategi balasan yang cermat, seperti seorang jenderal yang menyiapkan pasukannya menghadapi perang yang tak terlihat. Agung berada di dekatku, masih polos, masih percaya sepenuhnya padaku. Aku menatapnya lama, merasakan campuran cinta, takut dan tekad yang membara. Anakku adalah harta yang paling berharga, lebih dari segalanya yang pernah kuraih dalam hidup ini. Aku tidak boleh salah langkah, tidak boleh lengah, karena satu kesalahan kecil bisa merenggut bukan hanya warisan, tapi juga masa depan dan keselamatannya. Aku membuka buku harianku dan menulis. Serangan itu bukan sekadar kebetulan. Ini adalah pengingat bahwa aku harus bergerak, harus merencanakan langkah dengan hati-hati. Strategi balasan ini harus cermat, diam-diam tetapi tegas. Aku tidak akan membiarkan Andini dan bayangan ibunya menang. Aku seorang ayah, dan aku harus melindungi segalanya, anakku, warisanku, hidupku dengan seluruh keberanian yang tersisa dalam diriku. Aku mulai memetakan setiap gerakan, setiap kata, setiap kemungkinan yang mungkin dilakukan Andini. Dokumen yang berpindah, karyawan yang hilang, bisikan-bisikan di lorong, semua menjadi peta rahasia yang bisa kubaca dengan mata hati. Aku menandai titik-titik yang harus diperkuat, jalur yang harus dijaga, dan setiap jebakan yang harus kubalik menjadi peluang. Malam itu, rumah terasa sunyi tapi penuh ketegangan. Setiap langkahku di lantai kayu seperti menghitung detik per detik perang yang akan terjadi. Aku menatap bayangan Andini yang melintas di koridor, tersenyum penuh tipu daya, dan aku tahu, strategi ini bukan tentang dendam, bukan tentang ego, tapi tentang bertahan hidup, tentang menjaga anakku, dan memastikan bahwa kebenaran serta keadilan tetap berada di sisi yang benar. Aku menarik napas panjang, menatap bayangan panjangku di lantai, dan berbisik dalam hati, aku akan bergerak, tapi dengan hati-hati. Aku akan merencanakan setiap langkah,
menyiapkan setiap pertahanan, dan menghadapi mereka dengan keberanian seorang ayah yang tidak akan menyerah. Mereka boleh mencoba, tapi aku tidak akan kalah. Melamed, aku belajar satu hal. Strategi balasan bukan tentang menyerang secara membabi buta, tapi tentang merencanakan langkah dengan ketenangan, menyelamatkan apa yang berharga, dan tetap memegang kendali meski dunia tampak penuh tipu daya. Aku seorang ayah, dan aku siap menghadapi semuanya. Demi Agung, demi hidupku, dan demi warisan yang kubangun dengan darah dan keringat, malam itu terasa berbeda. Rumah yang biasanya sunyi kini menjadi medan pertarungan diam-diam. Aku tidak mendengar suara ledakan atau teriakan, tapi aku merasakan setiap niat, setiap rencana yang bergerak di udara. Andini, menantu yang kucintai dan kupercayai dulu, kini menjadi lawan yang harus kuhadapi. Tapi aku tidak akan bertempur dengan kemarahan atau kata-kata. Aku bertempur dengan hati-hati, dengan strategi yang hanya bisa dirasakan oleh seorang ayah yang hidup di antara cinta dan pengkhianatan. Agung berada di ruang tamu, membaca dokumen, tidak menyadari bahwa pertarungan ini sedang berlangsung di sekitarnya. Aku menatapnya sebentar, merasakan percampuran rasa takut dan cinta. Anakku adalah alasan aku masih bertahan, alasan aku harus bergerak dengan kepala dingin. Aku tidak bisa membiarkan Andini merusak bukan hanya warisan ini, tapi juga hati putraku. Aku mengamati Andini dari jarak jauh, mencatat setiap gerakannya, membaca setiap ekspresi yang tampak manis namun penuh tipu daya. Setiap senyumnya adalah jebakan, setiap langkahnya adalah rencana. Tapi aku sudah belajar melihat bayangan yang bergerak, membaca tanda-tanda yang tersembunyi. Pertarungan ini tidak memerlukan kekuatan fisik semata, ini pertarungan kesabaran, kecermatan dan keberanian seorang ayah. Aku menulis di buku harianku. Tangan gemetar tetapi mata tetap tajam. Pertarungan dayam-dayam ini adalah pelajaran tentang kewaspadaan. Aku harus tetap fokus, menjaga setiap gerakan, melindungi anakku, dan menghadapi Andini dengan kecerdikan yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku seorang ayah, dan aku tidak akan menyerah. Meski pertarungan ini berlangsung dalam keheningan dan bayangan. Langit malam di luar jendela terlihat tenang, tetapi aku tahu kedamaian itu hanya tipuan. Bayangan Andini terus bergerak, dan aku harus menyesuaikan setiap langkahku. Aku merencanakan jebakan kecil, memperkuat posisi, dan memastikan tidak ada celah bagi niat jahat yang bisa membahayakan nyawa atau warisan. Aku menarik napas panjang, menatap bayangan panjangku di lantai, dan berbisik dalam hati. Aku bertempur dengan diam, tapi tekadku keras seperti baja. Aku akan melindungi Agung, menjaga segalanya yang berharga, dan menghadapi mereka dengan keberanian yang tak pernah pudar. Mereka boleh mencoba, tapi aku tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Malam itu, aku sadar satu hal. Pertarungan dayam-dayam lebih berbahaya daripada apapun, karena lawanmu ada di dekatmu, tersenyum di hadapanmu, dan dunia seolah tak pernah tahu. Tapi seorang ayah akan tetap bertahan. Aku akan tetap melihat, tetap mengatur, dan tetap melindungi apa yang paling berharga dengan seluruh hidupku. Hari itu aku merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap langkah Andini yang biasa licik kini mulai terbaca. Setiap senyum yang dulu mematikan kini bisa kutafsir dengan mata yang sudah terbuka lebar. Aku belajar melihat, bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati yang dipenuhi pengalaman, luka, dan keberanian seorang ayah yang menolak kalah. Mata yang dulu hanya menyaksikan kini mulai membalas. Agung berada di sampingku, masih polos, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang mengalir dari dirinya. Aku ingin melindunginya tanpa mengusik kepercayaannya pada menantuku. Tapi aku juga tahu, strategi balasan ini harus dijalankan dengan cermat. Setiap gerakan Andini kini menjadi medan pertarungan yang aku baca seperti peta rahasia. Tidak ada kata yang luput, tidak ada langkah yang tersembunyi dari mata seorang ayah yang ingin melindungi segalanya. Aku menulis di buku harianku, mata yang dulu hanya menyaksikan kini membalas. Aku tidak lagi pasif. Setiap langkah, setiap senyum, setiap bisikan yang ingin menghancurkan harus dibaca, dicatat, dan dikendalikan. Aku seorang ayah, dan aku tahu perlindungan tidak cukup dengan menunggu. Aku harus menjadi bayangan yang mengikuti, menjadi mata yang menembus, menjadi kekuatan yang tidak terlihat tapi nyata. Aku mulai menyiapkan perlindungan untuk diri sendiri dan untuk Agung. Karyawan yang loyal dipanggil, jalur komunikasi diperkuat, setiap gerakan dicatat dengan teliti. Andini dan bayangan ibunya mungkin berpikir mereka bisa menguasai permainan, tapi aku telah belajar membaca pola yang tersembunyi, memahami niat di balik senyum, dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Malam itu aku berdiri di jendela, menatap halaman yang diterangi rembulan. Bayangan Andini melintas di koridor, mencoba tetap tenang, mencoba menyembunyikan niatnya, tapi aku melihatnya, aku merasakannya, dan aku tahu, saat ini,
Mata yang membalas mulai menutup sela-sela yang sebelumnya mereka gunakan. Aku tidak hanya bertahan, aku mulai mengendalikan. Aku menarik napas panjang, merasakan tekad yang membara di dada, dan berbisik, "Aku melihatmu, Andini. Aku mencatat setiap rencanamu. Aku tidak akan diam lagi." Mata yang dulunya pasif kini membalas. "Dan aku akan melindungi anakku, warisanku, dan hidupku. Kau boleh mencoba, tapi aku tidak akan pernah menyerah." Malam itu, aku belajar satu hal. Seorang ayah tidak hanya menonton dari jauh. Ketika ancaman nyata muncul, ia menjadi pelindung yang melihat, membaca, dan membalas dengan ketelitian, keberanian, dan cinta yang tak tergoyahkan. Mata yang membalas adalah tanda bahwa seorang ayah akan selalu ada untuk anak, untuk hidup, dan untuk kebenaran. Pernahkah kalian merasakan saat kalian akhirnya mampu membalas ketidakadilan yang tersembunyi? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Mari kita belajar dari kisah nyata ini dan saling menguatkan. Hari itu terasa seperti badai yang menghantam rumahku dari semua sisi. Aku berdiri di ruang kerja, melihat wajah Andini yang biasa manis kini penuh kecemasan tersembunyi. Semua strategi, semua bisikan, semua niat tersembunyi yang telah ia susun kini mulai terbaca, mulai runtuh di depan mataku yang terbuka. Aku merasakan getaran kemenangan yang pahit bukan karena dendam, tapi karena perlindungan seorang ayah telah sampai pada puncaknya. Agung berada di dekatku, menatapku dengan mata yang mulai memahami. Ada campuran rasa takut, lega, dan kebingungan di wajahnya. Aku ingin memeluknya, meyakinkan bahwa semua ini akan berakhir, bahwa ayahnya tidak akan membiarkan pengkhianatan menghancurkan hidup kami. Hatiku berdetak dengan campuran cinta dan kewaspadaan, karena puncak konflik ini bukan hanya tentang Andini, tapi tentang keselamatan anakku, tentang warisan yang kubangun dengan setengah hidupku, tentang hidupku sendiri. Aku menulis di buku harian dengan tangan yang gemetar, tapi hati yang mantap. Puncak konflik telah tiba. Setiap langkah Andini yang mematikan kini terungkap. Setiap niat tersembunyi mulai terlihat. Aku seorang ayah, dan aku berdiri di tengah badai ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melindungi yang berharga. Aku melihat niatnya, aku mencatat langkahnya, dan aku menyiapkan diri untuk memastikan anakku tetap aman, hidup ini tetap utuh, dan warisan tetap berada di tangan yang benar. Aku menatap Andini yang bergerak di koridor, mencoba tetap tenang, mencoba menutupi ketegangan, tapi aku melihatnya. Aku membaca ketakutannya yang terselubung, merasakan kebingungan yang mulai muncul. Bayangan ibunya di balik layar pun terlihat cemas, menyadari bahwa rencana mereka perlahan kehilangan kendali. Aku merasakan kelegaan, tapi juga kewaspadaan. Pertarungan ini belum sepenuhnya selesai, namun puncaknya kini berada di tanganku. Malam itu, aku berdiri di jendela, menatap rembulan yang menyorot halaman rumah, dan berbisik dalam hati, ini adalah saat yang menentukan. Aku melihat semuanya, aku mencatat semuanya, dan aku tidak akan membiarkan hidupku atau anakku dihancurkan. Aku seorang ayah, pelindung terakhir dari semua yang berharga. Mereka boleh mencoba, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Aku menyadari satu hal yang tak tergantikan. Konflik bisa memuncak, ancaman bisa terlihat mengerikan. Tapi tekad seorang ayah yang tulus untuk melindungi anaknya adalah kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Aku berdiri tegak, mata terbuka, hati membara, siap menghadapi apapun yang datang. Aku tidak hanya bertahan, aku telah menegakkan benteng terakhir untuk melindungi yang paling berharga. Pernahkah kalian menghadapi konflik yang terasa mustahil, tapi kalian berhasil melindungi apa yang penting? Bagikan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita belajar dan saling menguatkan melalui pengalaman nyata ini. Pengkhianatan bisa datang dari tempat yang tak terduga, tapi cinta dan kesetiaan selalu menemukan jalannya. Aku belajar, kadang kita harus jatuh untuk menyadari siapa yang benar-benar ada di sisi kita. Dan warisan sejati bukan hanya harta, tapi hati yang tetap setia. Call to action: jika kalian pernah mengalami pengkhianatan dalam keluarga, tulis cerita kalian di kolom komentar. Mari saling menguatkan dan belajar dari kisah nyata ini.